Dia pernah melihat seorang nenek-nenek bungkuk yang membawa tongkat besar tiba-tiba berada di rumah kami dan menghilang begitu saja. Aku dan adikku juga pernah melihat kursi bambu bergoyang. Oke, ini nih yang gua nggak suka tuh, kursi bambu yang bergoyang nih. Halo semua, kembali lagi bersama gua di channel Alif Desert. Oke teman, jadi pada video kali ini ya, welcome back again to Etror Alif Desert Horror. Banyak banget yang nungguin gua dalam membuat video horror. Jadi pada video kali ini gua membuat lagi video horror dan gue bakalan ngebacain cerita dari para subscriber gue yang horror gitu cuy. Dan BTW di sini ya, gue bakal ngasih tahu dulu cuy bahwasannya ya, ada juga yang nanya gitu kan, "Bang, intro lu ganti?" Enggak, ini cuma intro khusus Etror doang gitu, bukan untuk seluruhnya. Jadi ya buat kalian nanya ya, semoga terjawab bahwasannya ini adalah intro di Etror doang gitu, bukan di Alif Desert. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri gitu kan bahwasannya kalau misalkan setelan gue kayak gini, ini dan ya setup kayak gini, artinya gue bakal bikin video Etror gitu kan. Oke, jadi di sini langsung aja ya kan kita bacain gitu, kita bacain chatnya gitu cuy. Tapi sebelum melanjutkan video ini ya, gue mau kalian tinggalkan like dulu dan subscribe di bawah, dan jangan lupa juga nyalakan icon loncengnya ya, biar kalau misalkan gue upload video baru kalian dapat notifikasinya cuy. Follow juga Instagram gue di alifdzk_ ya, bantu gue untuk mencapai ya 10.000 followers gitu men ya, please bantu gue cuy. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja kita let's go, kita lihat. Jadi gini, gue kan lagi main Mobile Legends sendiri di kamar. Ya tengah malam, ceritanya mau begadang gitu. Nah, terus gue mau buang air kecil ke WC. Terus pas gue keluar dari WC, ada suara gelas jatuh di dapur gue. Lalu gue lihat, ternyata kecoa yang jatuhin gelas gue. Ya Allah, gue udah menghayati nih, membacanya gue udah menghayati gitu cuy. Dan ternyata kecoa yang jatuhin gitu. Kecoa ototnya segimana ya kan? Otot kecoa segimana gitu bisa ngejatuhin gelas gitu cuy. Oke, gokil juga sih ceritanya, mantap. Gue ada cerita horor nih. Jadi waktu itu gue deketin cewek tapi dia malah diambil orang. Anjir, salah server cuk. Something in my house. Sesuatu di rumah saya. Rumahku berada di perumahan yang tidak terlalu terkenal. Kebetulan rumahku berada di bagian dalam dan tepi pojok perbatasan antara perumahan dan bagian kampung. Oke, antara perbatasan dan bagian kampung gitu cuy. Rumahku pun tergolong besar karena luas tanahnya mencapai 500 meter. Oke, luas juga ya kan, 500 meter cuy. Bayangin, 500 meter panjang itu. Dan luas bangunannya 260 meter. Oke, siap. Ada kebun yang menurutku agak mengganggu karena tidak ada penerangan saat malam. Jadi di sana sangat gelap. Oke, siap. Cahaya itu adalah sumber kehidupan sih kalau bagi gue gitu. Kalau nggak ada cahaya kan sulit gitu kan untuk hidup gitu kan. Gelap gulita gitu, itu susah banget sih ngebayanginnya cuy. Oke, kita next lagi. Aku tinggal bersama ayah, ibu, nenek, 2 adik, dan seorang paman yang paling muda. Baiklah, langsung kita ke permasalahannya. Jadi pemilik rumah sebelumnya telah meninggal di rumah tersebut. Wow, udah meninggal cuy. Begitu pula satu anaknya. Jadi yang masih hidup hanya ibu dan satu anak yang lain. Kebetulan kamarku ada di kamar anak yang telah meninggal itu. Wow, siap. Keren juga ya subscriber gue ini. Pertama kali di sana udaranya sangat pengap. Jadi aku minta untuk pindah kamar dan akhirnya mendapat kamar yang dulunya adalah gudang. Ya nggak ada bedanya sih, tetap serem gitu cuy. Yang pertama ya kan, kamar bekas satu orang yang meninggal. Kedua, kamar bekas gudang gitu. Kalau kata gue nggak ada yang mendingan gitu cuy. Ya tapi kalau misalkan dilihat dari segi mendingannya ya masih mendingan gudang sih ya. Tapi tetap aja ya nggak sih, kalau gue nggak mau gue. Oke, kita next lagi. Tiba-tiba aku mendengar ada suara orang menangis. Arahnya dari garasi. Awalnya aku biarkan, tetapi semakin lama semakin jelas, sehingga membuatku penasaran dan keluar dari kamar. Oke, siap, berani juga dia. Saat ku buka pintu, suaranya menghilang. Ya sudahlah, pikirku. Kebetulan kamarku dekat dengan garasi dan dapur, sehingga aku berpikir untuk minum. Oke, siap, aus gitu ya, iklan dulu gitu, minum cuy. Tetapi saat aku menyalakan lampu dapur, suara tersebut malah makin jelas dan kencang. Wow. Aku langsung berlari masuk ke kamar karena ingat cerita pamanku. Suatu hari paman pernah memarkirkan mobilnya di garasi. Karena dia memakai kamera parkir yang terhubung di TV mobil, dia melihat ada seorang perempuan tak dikenal sedang melihat lurus ke arah kamera. Wow, ini gue record siang-siang tapi gue kayak apa ya, karena gue menghayati ini gue jadi kayak truk gitu, kayak merinding gitu cuy. Oke, kita next lagi. Dia pun terkejut dan tidak berani melihat ke arah kamera.
dan lanjut parkir menggunakan spion biasa. Oh gitu, gue tahu. Jadi kan kalau misalkan di mobil tuh ada ya seri-seri mobil yang dimana di depannya tuh ada kamera yang itu kayak ngeliatin belakangnya gitu cuy. Nah mungkin di situ lah. Ya serem sih. Oke, kita next lagi. Anak pemilik rumah yang sudah meninggal juga perempuan. Dam, siap. Berarti ya ini ada suatu keterikatan atau keterhubungan juga cuy. Oke, kita next lagi, kita lihat. Pamanku kalau tidur pun sering merasa dadanya ditindih oleh makhluk halus. Jadi, dia tidak berani lagi tidur sendirian. Wow. Suatu hari, ibuku pernah mendengar ada suara orang yang menyapu kebun pada tengah malam. Wah, gila. Ini antara setannya kerajinan ya, kerajinan untuk nyapuin sama ya emang sengaja nakut-nakutin gitu cuy. Jelas aneh sekali. Karena seperti yang ku bilang, saat malam hari di kebun rumah kami gelap sekali. Lagi pula, siapa juga anggota keluarga kami yang mau menyapu tengah malam begitu? Ya tentu tidak ya kan, gak mungkin juga cuy. Gua nih kalau misalkan disuruh nyapu malam-malam jam 12-an gitu ya kan, walaupun ada lampu ya gue gak bakal nyapu gitu cuy. Kenapa ya? Karena kan bisa dilakukan di hari berikutnya gitu kan, di pagi harinya gitu. Lebih relevan waktunya gitu. Oke, kita next lagi, kita dengerin. Nenekku juga tidak ketik. Dia pernah melihat seorang nenek-nenek bungkuk yang membawa tongkat besar tiba-tiba berada di rumah kami dan menghilang begitu saja. Aku dan adikku juga pernah melihat kursi bambu bergoyang. Oke, ini nih yang gua nggak suka tuh, kursi bambu yang bergoyang nih. Kayak kelihatan horornya banget gitu kan ya. Ngik ya. Oke, kita lihat lagi cuy. Seperti ada yang melompat-lompat di atas bambu panjang tersebut sampai bengkok naik turun. Setelah kejadian-kejadian tersebut, sudah tidak ada lagi kejadian aneh. Sampai suatu saat adik perempuanku menangis karena ketakutan tidak bisa tidur. Nenekku selalu dibangunkan olehnya selama 4 hari berturut-turut. Sampai hari kelima, dia membangunkan nenekku, dimarahi oleh ibuku. Ya jelas sih ya, emang sih orang kan mau tidur gitu kan, digangguin gitu karena ya nggak bisa tidur gitu kan. Ya orang pasti ya marah lah, ibunya marah ya wajar sih sebenarnya. Cuma ya kasihan juga gitu kan anak-anaknya gitu cuy, adanya si dia ini kasihan juga gitu. Nenekku diminta untuk masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Tetapi alangkah betapa kagetnya aku, nenek dan pamanku ketika melihat adikku merobek pintu kamarku yang memang terbuat dari tripek biasa tapi lumayan tebal. Dia merobeknya seperti merobek kertas atau koran. Dam. Bayangin cuy, ini triplek gitu. Ini triplek gitu men. Triplek dirobek kayak gini doang. Gimana gak serem gitu kan. Oke, kita next lagi cuy. Tetapi saat sampai di tempat pembuangan, ada suara seperti bebek yang terdengar dari langit. Dari langit? Hah? Gue gak kurang nih. Konon suara bebek itu menandakan adanya kuntilanak. Oh, gue baru tahu gitu. Gue baru tahu sudah. Dan kami pun lari masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa lama, terdengar suara langkah kaki di depan rumah dan di atap rumah. Ini nih, kurang kerjaan saya tanya nih. Tidak berselang lama, gagang telepon tiba-tiba terjatuh. Wow. Sontak kami semua kaget dan melihat ke arah telepon tersebut. Lalu ada seperti suara pasir di atap yang kemudian turun ke taman belakang rumah kami. Oh, jadi kayak ada pasir gitu kan di atasnya gitu, terus turun ke bawah gitu cuy. Oke. Kami pun memutuskan untuk tidur. Tidak ada yang aneh lagi setelah itu sampai pada bulan puasa ini, yang konon katanya tidak ada hantu. Tetapi satpam di perumahan sering mengetok tiang listrik untuk membangunkan orang-orang yang sahur. Tidak ada yang aneh sampai pada hari kelima atau keenam saat satpam tersebut membunyikan tiang listrik di depan rumahku. Dia membunyikan sangat cepat dan kencang sehingga aku terbangun dan dia langsung bergegas pergi terburu-buru dengan sepeda motornya. Bukan hanya dari kesaksian satpam itu, orang-orang sekitar di rumahku juga berkata, memang banyak penunggu di pohon kedondong, rambutan, jambu, dan kelapa di kebun rumah kami. Damn. Ya ini ceritanya sangat kayak apa ya, sangat kayak storyable gitu kan, kayak jelas banget gitu pemilihan kata-katanya. Karena ini adalah seorang apa ya, penulis cerita gitu cuy. Ini subscriber gua di mana dia seorang penulis cerita, makanya perkataan-perkataannya dia ya seperti ini gitu cuy. Terlalu storyable gitu yang kayak di Wattpad dan semacam-macamnya gitulah. Kayak kita next lagi. Belakangan ini sudah tidak ada lagi pengalaman aneh yang dirasakan keluargaku, kecuali suara tangis saat aku bermain game online sekitar jam 1:30 beberapa waktu lalu. Sampai saat ini belum ada kejadiannya lagi. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Note dari penutur cerita. Cerita ini asli dan tidak direkayasa sedikit pun. Saya berani. Oke, kalian bisa lihat berarti ini cerita real gitu cuy. Oke, gue bahas. Jadi terima kasih banget ceritanya karena ini menarik banget ya kan. Karena ya backstory dari rumah yang kalian tempatin juga serem gitu kan. Makanya ya cerita kalian serem dan mendukung ya, dan bikin takut gitu ya. Oke, jadi buat kalian yang merasa takut langsung aja komen di bawah cuy.
Dan oke teman, jadi mungkin segitu aja ya kan video pada episode Error kali ini cuy ya. Gimana menurut pendapat kalian? Please komen di bawah. Apakah cerita ini serem, lucu dan semacamnya ya? Please komen di bawah karena gue butuh komentar kalian gitu ya. Gue pengen tahu gitu ya, apa sih pendapat kalian gitu kan. Nah jadi ya di sini ya mungkin segitu aja kan video gue pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan so thanks for watching. Nantikan video-video Error atau cerita-cerita horor berikutnya gitu cuy ya. Ya sorry kalau nge-rap karena gue udah terbiasa ngomong cepet gitu cuy. Oke, so thanks for watching. Stay terus di channel gue Alif DJ, cabut dari depan kalian. Bye bye.